warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak apa kabar semuanya? Sehat Bapak, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Juanda, mohon berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wazidhu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Baik Bapak. Asmaul Husna, Hadir. Adil, Hadir. Anggi Rida, Hadir Pak. Zulfira Miska, Hadir Bapak. Zakia Mulia, Hadir. Badratun Nabis, Hadir Pak. Kelvin, Julianda, Desi Salmayani, Hadir Pak. Eva Zaryani, Hadir Pak. Aula Safika, Hadir. M. Angga Adrian, Hadir Pak. Rizky Fahizal, Hadir Pak. Ridwan Maulana, Mawaddah. Hadir Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu pembelajaran apa? Teori uang Pak. Teori uang. Ya. Ada yang tahu apa itu teori uang? Teori uang itu adalah kumpulan konsep dan penjelasan ilmiah tentang bagaimana uang diciptakan Pak. Oke, berarti teori uang itu menciptakan uang ya. Baik, berarti kalian sudah memahami pembelajaran yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas pasar uang. Ada yang tahu itu pasar uang apa? Saya Pak. Nah, silakan Ani. Pasar uang adalah suatu pasar keuangan yang menyediakan sarana meminjam dan memindahkan uang dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang berfungsi sebagai tempat untuk mengelola likuiditas dan memenuhi kebutuhan dunia jangka pendek. Ya, benar sekali Ani. Jadi kita akan membahas hari ini itu pengertian pasar uang, instrumen pasar uang, dan kartu pasar uang. Dan yang tadi dijelaskan oleh Anggi secara sederhana, pasar uang adalah sebuah pasar keuangan di mana instrumen keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, diperjualbelikan. Terus pasar ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi baik individu, perusahaan maupun pemerintah yang membutuhkan dana. Jadi pemerintah itu membutuhkan dana dengan cara seperti ini. Nah, dalam waktu cepat atau memiliki kelebihan dana dan ingin menginvestasikannya dengan kualitas tinggi. Nah, terus karakteristik utama, ada yang bisa membacakan ini? Siapa? Pada Anda, silakan. Karakteristik utama yaitu jangka pendek. Instrumen memiliki jangka tempo kurang dari 365 hari. Yang kedua ada likuiditas tinggi, mudah dan cepat dicarikan menjadi uang tunai. Yang ketiga risiko rendah. Risiko default gagal bayar relatif rendah karena diterbitkan oleh lembaga yang kredibel. Yang keempat ada imbal hasil moderate. Retur yang diharapkan relatif lebih rendah dibandingkan pasar modal. Oke, berarti karakteristiknya itu jangka pendek. Jadi dia memiliki jatuh tempo kurang lebih dari 365 hari. Dan likuiditasnya itu mudah dan cepat dicairkan menjadi uang tunai. Nah, jadi kita bisa cairkan itu lewat wallet, bank, dan lain-lainnya. Terus risikonya rendah. Nah, kenapa? Karena kalau risiko rendah itu bisa menjadi risiko default bayar. Nah, itu masalah lain ya. Relatif rendah karena diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, bukan lembaga yang berlabah ya.
dibandingkan pasar modal. Terus selanjutnya instrumen pasar uang. Ada yang bisa bacakan? Zulfi Ramiska, silakan. Baik Bapak, selanjutnya. Yang pertama. Baik, yang pertama adalah pengertian Sertifikat Bank Indonesia. sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Mana pengertiannya yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI atau Bank Indonesia sebagai pengakuan utang terjangkau. Kemudian fungsinya itu merupakan instrumen utama kebijakan moneter BI untuk menyerap kelebihan uang beredar dan menstabilkan nilai rupiah. Dan statusnya itu tidak diterbitkan lagi sejak 2023, di mana BI beralih ke instrumen lain seperti operational reference rate dan fasilitas simpanan BI untuk mengatur likuiditas. Berarti untuk sertifikat Bank Indonesia itu menjadi surat berharga. Nah, jadi mata uang rupiah itu diterbitkan oleh BI, bukan perbankan. Nah, jadi untuk fungsinya itu dia merupakan instrumen utama ya dari negara, utama kebijakan moneter BI untuk menyerap kelebihan uang yang beredar. Jadi uang itu jangan beredar dengan cepat. Nah, terus dan menstabilkan nilai rupiah. Jadi kalau uang tidak stabil itu bisa merusak perekonomian Indonesia dan negara juga. Terus untuk statusnya itu tidak diterbitkan lagi sejak 2023 karena tahun kita ini adalah tahun yang terbaru. Nah, jadi BI beralih ke instrumen lain seperti operation ya atau reverse repo dan fasilitas simpanan BI untuk mengatur likuiditas. Baik, untuk yang selanjutnya surat berharga negara bisa dibacakan oleh Anggi. Alia Sepika saja. Yang nomor 2. Surat berharga negara atau SBN diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Surat perbendaharaan negara atau SBN jangka waktu maksimal 12 bulan, diterbitkan tanpa bunga, zero kupon, dan diperdagangkan secara diskonto. Selanjutnya ada Treasury Bills atau T-Bills, yang nama untuk instrumen serupa SPN yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Oke, berarti ada yang pernah ya beli surat berharga negara? Belum, Pak? Belum, Pak. Kalau ada mau beli? Mau. Betul. Iya. Nggak bisa sembarangan, Pak. Cukup uang ada untuk beli itu. Cukup. Gampang ini aplikasinya ya? Iya, Pak. Oke, ini aplikasi Bibit ya. Bisa dilihat dulu. Jadi aplikasi Bibit ini kita bisa memilih produk investasi yaitu reksadana, SBN, surat berharga negara, obligasi dan saham. Nah, jadi kalau yang tadi terkait SBN, surat berharga negara itu bisa kita pilih aja surat berharga negara, yaitu kita ambil yang pertama. Nah, di sini kan ada suku tabungan. Nah, di sini ada simulasi investasi. Jadi minimalnya itu 1 juta. Ya, jadi bukan sekali kita invest itu 100.000 jadi nggak bisa. Nah, 1 juta. Ini kan untuk 1 juta simulasinya. Jadi kalau kita beli 1 juta, ini kita contohkan. Nah, jadi ini tingkat timbal hasil kupon ini 5,2%. Nah, bisa dilihat. Jadi kupon untuk per bulan dapatnya itu 3.900. Nah, jadi untuk pendapatannya nanti itu di tanggal 10 November 2027 itu kita akan mendapatkan Rp1.093.600. Nah, itu hasil yang kita dapat sudah dipotong pajak 10%, ada di bawah keterangan itu. Ya. Jadi kalau kita nggak mau 1 juta, 10 juta
juta misalkan. Jadi yang kita dapat nanti di tahun di 2027 tanggal 10 bulan November, nah, jadi 10.935.928 rupiah. Jadi kita mendapatnya itu 935.000. Nah itu imbalan yang sudah kita dapat. Itu yang masuk dipotong pajak 10%. Nah jadi bisa dicairkan ke e-wallet atau bank P7. Nah ini untuk simulasinya. Jadi kalau kalian mau beli boleh lewat aplikasi Bibit. Kalian daftar, misalkan kalian ada uang, banyak uang, boleh kalian beli ini ada dua suku bunganya. Aplikasinya Aman, ini sudah diawasi oleh lembaga pemerintah. Jadi kita bukan sembarangan juga ya, karena ini aplikasi ini kan sudah diresmikan, sudah legal. Jadi kalau tidak legal itu dia nampak di sini bahwa nanti apa namanya untuk pajaknya itu pasti tinggi dibuat, tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi makanya kalau kalian mau beli surat berharga negara boleh, tapi kalau misalkan kalau nggak ada uang jangan dibeli. baik Bapak. Ya Pak, Tanya Pak. nah, boleh beli dua. Nanti kalau udah kita beli nih kan, udah banyak nih. Itu negara yang dimiliki kita gitu Pak. Coba bilang. Nah, kita beli saham negara kan. Kita SBN, bukan saham. Apa ini? Surat berharga negara. Surat berharga negara kan. Itu udah kita beli. Ini mau kita beli udah banyak. Nah, nanti kalau udah banyak tuh negaranya itu bisa jadi milik kita Pak. Negara? Ya enggak. Kita kan beli surat bukan beli negara. Itu kan surat. Itu SBN itu surat berharga negara. Kita nggak bisa. Itu itu apa surat berharga negara? Jadi kan pemerintah ya kan menjual surat negara, surat berharga negara itu kepada kita karena mereka membutuhkan dana. Nah, jadi kalau kita pinjamkan uang ke mereka, jadi kita jaminannya itu surat berharga. Nah, nanti kan ditempuhkan di sini di tahunnya. Misalkan Bapak izin nih. Maksud si Ridwan ini tanya surat berharga negara itu bentuk apa? Kayak obligasi atau saham atau gimana suratnya? bentuk surat Ya, gitu, itu kan? bukan surat asli atau bukan surat yang kita pegang ya, tapi surat yang di sini. Nanti ketika sudah beli ada muncul di sini suratnya. Nah, ini kan yang belum beli kan ada uang, nah, gitu. Kalau ada uang kita beli gitu kan. Karena ini 1 juta minimal, maksimumnya 100 juta, maksimumnya itu 5 miliar. Oh, baik. Itu ada batasannya nggak Pak? Batasan apa itu? Pembeliannya. Gitu. 5 miliar. Sampai 5 miliar aja. Jadi minimalnya
Tujuan: laksanakan kebijakan moneter, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, mengukur likuiditas di perbankan. Yang kedua, bank umum atau komersial. Perannya sebagai pelaku teraktif sebagai kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Tujuannya pertama memenuhi ketentuan kira wajib minimum atau GWM yang ditetapkan bank sentral. Yang kedua, mengelola likuiditas harian kekurangan atau kelebihan dana, dan yang terakhir mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Oke, berarti pelaku pasar uang itu ada dua ya, pertama bank sentral, terus bank umum. Jadi bank sentral itu mengatur pasar uang supaya apa? Supaya mengendalikan inflasi. Jadi uang itu tidak beredar secara cepat. Karena semakin beredar uang itu nanti terjadi di negara seperti Inflasi. yang terkena inflasi itu Zimbabwe. ya. Jangan nanti negara itu seperti Zimbabwe, semakin banyak dicetak uangnya, jadi uang itu tidak lagi berharga. Nah, jadi uang itu nanti berhambur di jalan-jalan, di manapun kita berada. Terus juga menjaga stabilitas nilai. Jadi uang kita tuh memiliki nilai. Nah, jadi kalau uang itu tak memiliki nilai, sama aja nanti kalau kita berjualan itu semakin uang itu nggak ada nilai, maka semakin tinggi harga barang itu, semakin banyak uang yang kita keluarkan gitu. Terus mengatur likuiditas di perbankan. Perbankan itu kan diawasi oleh pemerintah NPS. Ya. Jadi kalau mereka tidak diawasi, nanti mereka akan semena-mena. Makanya itu bisa merusak negara kita. Jadi untuk bank umum juga sama ya, tapi berbeda. Yaitu mereka itu bersifat pinjam. Jadi kalau kalian pinjam uang itu bisa ke bank mana aja yang bisa meminjam. Jadi kalau kalian meminjam itu kan banyak persyaratan ya. Mungkin dari bornya kalian meminjam itu untuk apa? Membuka usaha atau lain-lain. Nah, jadi kalian sudah paham ini yang Bapak jelaskan. Sudah ya. Nah, kalau sudah paham, Bapak bagikan tugas. Nah, ini Bapak ada bagikan tugas untuk 3 kelompok. Jadi kelompok pertama ini mau dibagikan sendiri atau Bapak bagikan? Oke, berarti untuk kelompok 1 di depan, untuk kelompok 2 di situ di tengah, kelompok 3 di belakang. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Iya Pak. Nah, silakan dikerjakan ya. Kalau dikerjakan kelompok 2. Gimana, paham? Ini sesuai dengan yang mana penjelasan pasar uang. Ini dipresentasikan di depan perwakilan. Nah, kelompok 3 sudah siap? Sudah dipahami? Sudah Pak. Oke, udah siap semua? Belum? Oke, Bapak tunggu ya 2 menit.
saya menempatkan uang ini sementara di instrumen pasar uang. Siapakah aku? Jawabannya adalah perusahaan besar. Pertanyaan nomor 2, hari ini banyak sekali nasabah yang mengambil uang sehingga kas berangkasku menipis. Aku butuh pinjaman dana dari bank lain hanya untuk 1 malam saja agar operasional tetap aman. Siapakah aku? Jawabannya adalah bank umum. Aku melihat harga-harga kebutuhan pokok mulai naik atau inflasi. Tugasku adalah menjaga agar harga tetap stabil. Oleh karena itu, aku mengeluarkan surat sakti bernama SBI untuk menarik uang dari perbankan. Siapakah aku? Jawabannya adalah Bank Indonesia. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali jawabannya. Sekarang kelompok 3. Silakan. Saya berpikir di kelompok 3 yang melakukan bagaimana yang dimana tugasnya membaca situasi di luar ini dan jawab pertanyaan dengan mencari jawaban yang paling tepat. Nah, ini ada 2. Yang pertama, dengan adanya kebijakan tersebut, apa kemungkinan besar akan dilakukan oleh bank umum? Jawaban kami B. Mereka akan lebih memilih menyimpan uangnya di Bank Indonesia dengan membeli SBI. Kemudian soalan kedua, apa tujuan utama Bank Indonesia menaikkan suku bunga dalam situasi ini? Jawaban kami C. Mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memberikan inflasi. Mungkin itu sekian saya berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berarti semuanya jawabannya sudah bagus dan berikan aplaus untuk semua. Silakan duduk kembali. Yeay. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Enggak. Siapa yang bisa? Nah, Eva Zahreni, silakan. Dari kesimpulannya yaitu pasar uang adalah pasar yang dimana instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan. Biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan secara likuid dan aman. Fungsi utama pasar uang adalah sebagai sumber pendanaan jangka pendek, sarana pengelolaan likuiditas, alat stabilisasi ekonomi melalui kebijakan moneter serta penetapan suku bunga jangka pendek yang mempengaruhi aktivitas investasi dan pembiayaan di perekonomian. Manfaat pasar uang mencakup kemudahan memperoleh dana cepat bagi pemerintah, bank, dan korporasi, serta menyediakan instrumen investasi yang rendah risiko dan likuiditas tinggi bagi investor. Secara keseluruhan, pasar uang mendukung kelancaran perputaran ekonomi dan kestabilan sistem keuangan. Iya, Bapak. Oke, terima kasih kepada Eva dan untuk kesimpulannya memang sudah benar ya. Thank you. Jadi bilang tadi bahwa memang pasar uang itu memang instrumen keuangan jangka pendek yang diperjualbelikan. Oke, jadi untuk di sini saja pertemuan hari ini dan untuk sebelum kita tutup, Bapak akan kalian harus buka satu lembar kertas untuk membuat refleksi diri. Dari awal kita belajar, dari awal kita belajar mengenai pasar uang sampai akhir apa ini? Setelah itu nanti dikumpul. Ya. Pak. Oke, yang tadi refleksi yang Bapak suruh buat mau dikumpulkan dulu. Nah, baik, berarti untuk pembelajaran minggu depan yaitu perdagangan internasional. Jadi tolong kalian mempelajari itu, nanti kedepannya Bapak akan bahas itu. Jadi sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.